Sadaka giveaway. Yeah. Di hari Senin yang, thank you semua penonton, thank you. Di hari Senin yang penuh semangat ini, saya kembali akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua dalam acara Sadaka giveaway. Dan caranya adalah nanti teman-teman menjawab pertanyaan yang akan saya berikan melalui komen-komen yang ada di bawah ini, baik di akun Facebook maupun di akun YouTube Sadaka. Tapi selain menjawab, teman-teman juga harus ini dong, follow dulu akun-akun kita, oke? Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi yang asik-asik dari dua akun ini, dari Sadaka. Dan hadiah yang akan kami bagikan adalah berupa parfum seperti ini nih. Nih, mantap. Ini adalah parfum sholat Qalbun Salim. Kenapa ada 5? Karena kita sholat 5 waktu. Itu yang 3 mungkin buat jamak kali ya. Buat dijamak ya kalau lagi dalam perjalanan ya. Jadi ada 5 macam parfum yang akan dibagikan dalam satu paket. Ini langsung dapat 5-5-nya bro. Jadi bukan ente dapat satu-satu doang, enggak. Jadi satu orang nanti akan mendapatkan 5 parfum Qalbun Salim. Dan ini unik sekali, khusus. Jadi kalau kita sholat subuh parfumnya baunya wanginya beda. Kalau sholat duhur beda lagi, asar beda lagi, maghrib beda lagi, isya beda lagi. Jadi kita setiap ke masjid itu wah seger banget. Oh ada tambahan juga untuk parfum sholat duha, sholat tarawih dan sholat tahajud, sholat malam. Oh iya. Ini untuk ini ya. Yang 3 itu untuk sholat sunnah, sholat duha, tarawih dan tahajud. Tarawih kalau di bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena biar kita juga semangat sholatnya. Karena baunya wangi dan wanginya seger banget. Unik, khas pada saat itu. Jadi kalau subuh baunya tuh ya bau subuh gitu. Kalau zuhur bau zuhur. Kemarin saya cium yang bau zuhur dan itu pas banget. Mood boosting siang-siang. Kita habis beraktivitas dari pagi. Udah capek mungkin di jalan. Habis kena macet pagi-pagi berangkat sampai kantor segala macam. Pas waktu zuhur kita datang ke masjid wudhu, kemudian mencium bau itu pas banget, luar biasa. Oke. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan juga selamat buat Rizky Jalaluddin yang kemarin sudah mendapatkan parfum dari Parfum Gue Internasional dari Sadaka giveaway ini. Semoga senang ya, semoga cocok lah pasti ya dengan parfum yang kita kasih. Dan buat teman-teman yang pengen juga dapetin, selain mengikuti kuis yang akan saya berikan hari ini, juga bisa beli aja parfum-parfum ini di Parfum Gue Internasional. Bisa melalui Instagram, cek aja lah parfum gue. Gue-nya tuh GWE nih kayak gini nih. Nah kayak gini nih. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nih nggak apa-apa. GWE, parfum GWE, parfum gue, GWE. Oke? Dan simak ya. Siap-siap saya akan mau cerita, di mana cerita itu nanti berhubungan dengan pertanyaan yang akan saya berikan. Dan dari pertanyaan itu teman-teman jawab, kita akan umumkan siapa yang mendapatkan hadiah parfum 5 waktu pada hari Jumat besok ini. Oke? Siap, tunggu. Jadi gini guys, tahun 2012, sekitar 8 tahun yang lalu, saya diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke Gaza, Palestina. Alhamdulillah. Perjalanan itu dimulai dari Kairo. Jadi kami dari Indonesia ke Mesir dulu, ke kota Kairo, ibu kota mereka. Dan di waktu pagi pada subuh sekitar mungkin kalau di kita jam 7 gitu ya, jam 7 jam 8 lah, duha tapi belum terlalu terang gitu ya. Jam 8 kami berangkat menuju Gaza. Dalam perjalanan Kairo Gaza itu sekitar perjalanan 6-7 jam lah. Jadi nyampe sana tuh asar. Itu juga masih ada beberapa checkpoint di sepanjang Gurun Sinai itu. Jadi selepas kita menyeberangi Terusan Suez melalui jembatan yang besar sekali, tinggi gitu, kita masuk ke situ sekitar ada belasan checkpoint. Waktu itu saya hadir waktu itu di zaman Presiden Mesirnya Dr. Muhammad Mursi, almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau ini pada masa beliau itu cukup aman perjalanan dari Kairo ke Gaza, dan Gaza ketika itu dibuka 24 jam. Nah ini saya penting untuk menyampaikan bahwa Gaza itu saat itu dibuka 24 jam. Karena sekarang dan sebelum Mursi berkuasa dan selepas Mursi dijatuhkan, Gaza itu betul-betul menjadi sebuah kawasan yang ditutup, di penjara, di mana di situ ada 2 juta masyarakat yang nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika kita nyampe ke sana, itu luar biasa kawan-kawan. Jadi orang-orang Gaza itu
adalah orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya 5 waktu di masjid. Ketika adzan berkumandang mereka semua berbondong-bondong ke masjid. Laki, perempuan, kalau perempuan enggak ya, laki. Yang laki-laki dan besar kecil tua muda semuanya berangkat ke masjid. Selepas dari masjid, selepas sholat berjamaah mereka biasa duduk-duduk melingkar-lingkar di beberapa kelompok-kelompok. Kalau kita biasa menyebutnya halakoh. Dan halakoh ini tidak homogen, tidak hanya orang tua saja, kemudian anak muda saja, enggak, tapi heterogen, campur-campur. Ada halakoh kakek-kakek, tapi ada anak kecilnya di situ. Ada yang rame-rame, pokoknya beda-beda gitu. Jumlahnya sekitar belasan orang ya, satu lingkaran tuh beberapa belas orang. Saya perhatikan mereka pada ngapain sih gitu, ngumpul-ngumpul, apakah cuma kongko ngobrol biasa atau apa? Ternyata bukan, itu halakoh Quran. Jadi mereka itu saling setor hafalan. Jadi yang kakek-kakek, yang tua sampai muda, anak kecil, itu semua semangat untuk menyetorkan hafalan. Luar biasa di masjid-masjid. Jadi mereka memang ternyata saya baru tahu orang Gaza itu kalau ditanya namanya atau dicari alamatnya itu berbasiskan masjid. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya saya nih, misalnya ada orang nanya tentang saya gitu, ada 2 orang bertanya atau ngobrol tentang saya, lu kenal Afwan nggak? Bang Afwan yang mana nih? Oh Bang Afwan yang rumahnya di Depok misalnya gitu. Atau Bang Afwan yang tinggal di belakang DTC misalnya gitu kan. Yang disebut biasa di tempat kita adalah nama kampung atau nama gang atau nama tempat-tempat yang atau mall atau apa. Kalau di Gaza tidak, mereka biasa yang dijadikan patokan alamat mereka adalah masjid. Misalnya ada seorang namanya Hasan mana nih? Oh Hasan Masjid Al-Ikhlas gitu. Umar yang mana? Umar kan banyak ya, Umar yang di Masjid Al-Amin misalnya gitu. Jadi mereka berbasis pada masjid. Kenapa? Mereka memang akhirnya menjadikan masjid sebagai jantung-jantung mereka, jantung wilayah mereka. Namanya jantung kalau kita belajar biologi kan, ini dia memompa darah kan, memompa darah kepada seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu fungsi jantung, dan jantung kemudian memompa. Dan ketika memompa ini kemudian juga turut membawa kotoran-kotoran dalam setiap organ kita. Dan masuk lagi ke dalam jantung lagi, ini yang darah-darah kotor ini masuk ke dalam jantung lagi, dibersihkan di jantung, keluar lagi darah besi. Itulah fungsi masjid. Begitu juga kita seharusnya fungsi masjid kita itu kotoran-kotoran duniawi yang kita bawa masuk ke masjid. Dibersihkan di situ sehingga kita keluar masjid menjadi bersih lagi. Ya, kotoran-kotoran duniawinya sudah hilang ya. Baik pikiran, baik tujuan, baik visi misi kita yang terlalu dunia, kita kembalikan pada Allah semata melalui masjid. Ya itulah seharusnya masjid menjadi jantung dari peradaban kita, jantung dari lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita. Itu yang terjadi di Gaza. Dan akhirnya mungkin ini nanti dalam pekan-pekan besok saya akan cerita lagi tentang Gaza ya, satu persatu. Yang saya cerita satu ini dulu nih, tentang masjid sebagai fungsi atau begitu kuatnya masjid sebagai jantung dari masyarakat kota Gaza. Nah seharusnya kita juga bisa demikian insya Allah, karena kayak di Jakarta ini kan kota 1000 masjid, bahkan mungkin lebih ya, banyak sekali masjid di Jakarta dan sekitarnya ya. Sepertinya setiap RT punya masjid atau musola gitu. Oke, itu tentang Gaza. Pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah apa ya? Begini. Oh sini ya, oke. Sedikit pelajaran geografi. Pertanyaannya tentang Gaza. Kalau kita dari Kairo menuju Gaza melalui darat, kita akan menyeberangi sebuah gurun. Apa nama gurunnya? Nah, apa nama gurun yang harus dilalui dari Mesir sampai ke Gaza atau sebaliknya, dari Gaza sampai ke Mesir? Oke, gampang banget. Dan gurun ini bukan gurun sembarangan. Gurun ini adalah gurun yang menjadi cukup bersejarah karena di dalamnya itu pernah terjadi Nabi Musa dan kaumnya itu menyeberangi Laut Merah kemudian sampai ke gurun itu gitu. Dan itu gurun itu juga tempat diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di gurun itu juga terdapat bukit yang disucikan dalam masa Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali kisah tentang gurun tersebut. Ya, nama gurun itu gurun apa? Gampang banget, nanti teman-teman bisa cek di Google, bisa cek di mana dan langsung jawab di komen-komen di bawah ini, baik di Facebook maupun di YouTube. Tapi jangan lupa
follow dulu ya akun-akun ini. Akun-akun dari Sadaka Mulia, baik YouTube maupun akun fans page-nya. Jawaban ditunggu sampai hari Kamis ya, biar teman-teman dari Sadaka bisa menjurikan lebih mudah. Jadi yang Jumat close nggak bisa dapat gitu ya. Jangan khawatir kalau nanti belum bisa dapat hadiah dari kami, masih ada pekan depan lagi. Dan kalau sudah penasaran itu kayak apa sih namanya parfum yang wanginya 5 waktu, udah gampang, beli aja melalui Parfum Gue Internasional. Cek di IG mereka, Instagram mereka di Parfum Gue, Parfum GWE gue ini seperti ini. GWE. Oke, itu aja guys. Ditunggu sampai hari Jumat. Hari Kamis pertanyaannya, dan tunggu nanti saya akan memberikan jawabannya pada hari Jumat. Dan pada Jumat ya, pada Jumat kita akan umumkan siapa yang akan mendapat hadiah dari Parfum Gue Internasional bekerja sama dengan Sadaka Mulia. Dari saya sekian, tetap semangat di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Afwan dalam Sadaka Giveaway.